Bapak bisa jelaskan bagaimana cara mengatur waktunya gitu, Pak. Oh iya, terima kasih sebelumnya Pak Parmin yang telah mengundang kami hadir di podcast Estima Putra ini. Yang mungkin berkesannya dalam hal mungkin kayak pakai mobil gitu kan, pernah mogok atau apa, itu pernah juga kayak gitu? Pernah ya, jadi pernah kita di suatu daerah, itu di Sumbar ya. Iya, Sumbar. Gimana itu Pak? Jadi di Himar ini juga banyak bagian-bagiannya ya. Ada bagian keilmuan, bagian public speaking, bagian religinya, sosialnya, bagian olahraganya, macam-macam. Termasuk media data juga Pak. Iya, media data nih lagi kru-krunya di sini Pak, lagi bertugas sekarang nih. Krunya podcast ya. Ini adalah bagian daripada krunya podcast Estima Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kita ketemu lagi di Ruang Podcast Mahaputra. Ruang Podcast Mahaputra adalah sebuah media informasi resmi dari Kampus ST Mahaputra yang menghadirkan beberapa narasumber dengan berbagai keunikan, keunggulan, dan juga bakatnya masing-masing. Nah, untuk episode kali ini kita menghadirkan seorang dosen Kampus ST Mahaputra Riau dan juga merupakan manajer marketing dan umum. Baiklah, kita sambut sekarang Bapak Nusirwan Eskom MM. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Parmin. Ya, gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini doa bersama. Ya, ini terima kasih Pak sebelumnya. Bapak sudah bisa hadir di Ruang Podcast Mahaputra. Iya, jadi terima kasih atas undangannya. Saya tahu ya, Bapak ini banyak sekali kesibukan nih Pak. Iya. Dari seorang dosen, juga merupakan jabatan Bapak adalah seorang manajer marketing dan umum. Jadi saya melihat ya Bapak sangat sibuk sekali ya. Kemudian juga di rumah juga ada keluarga yang harus diperhatikan. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana cara mengatur waktunya gitu Pak. Oh iya, terima kasih sebelumnya Pak Parmin yang telah mengundang kami hadir di podcast Estima Putra ini ya. Kebetulan kami di sini diberikan amanah untuk mengelola bagian marketing, ya Pak, bagian umum, dan juga bagian kemahasiswaan. Oh, ada juga mahasiswa ya. Oh, tadi belum saya sampaikan. Ya, jadi ada 3. Rupanya ada lagi ya. Ada 3 ya kan. Jadi untuk kemahasiswaan kita mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Terus untuk marketing ya kita mengkoordinasi bagian-bagian marketing untuk perguruan tinggi Estima Putra ini. Dan umum itu mengkoordinasi lebih kepada rumah tangganya kampus kita ini ya kan. Jadi untuk mengatur waktu di sini ya karena di sini sudah ada staff-staffnya. Jadi sambil berjalan semuanya. Jadi saya juga punya namanya staff marketing tetap berjalan ya kan. Nanti ada juga staff dan kru-kru untuk bagian umum tetap berjalan juga ya. Terus juga staff daripada bagian kemahasiswaan juga jalan terus. Iya. Jadi sebagai dosen sengaja mengajar itu saya ambil di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu. Jadi Senin sampai hari Jumat itu kita mengkoordinasi bagian-bagian yang 3 tadi, marketing umum dan kemahasiswaan. Ya. Dan juga untuk hari Minggu ya. Jadi Senin sampai Jumat ya itu pekerjaan yang 3 bagian tadi. Sabtu itu kita khusus mengajar. Mengajar ya kan karena kita juga diberikan kewajiban untuk mengajar. Terus ya hari Minggu lah liburnya Pak. Hari keluarga itu Pak ya. Keluarga ya kan. Full Minggu, keluarga Pak ya. Full hari Minggu. Ya, bisa jalan-jalan healing kata orang sekarang ya. Jadi bisa istirahatnya hari Minggu. Iya, betul Pak. Oke, mungkin ini obrolan kita nih banyak Pak ya. Tadi ada marketing, ada Bapak mengajar, kemudian mungkin ada lagi bagian apa setelah gitu tadi? Kemahasiswaan. Ya mungkin obrolan kita agak ini Pak ya, yang mana aja dulu gitu ya. Iya. Ini mungkin sebagai marketing Pak ya. Saya ingin
mengintai juga, mungkin bisa jelaskan Bapak bagaimana tugas-tugas sebagai seorang manajer marketing secara khusus gitu. Iya. Jadi marketing ini kita lebih memberikan informasi kepada masyarakat ya. Jadi ada marketing ini yang konvensional dan ada yang melalui digital. Ya. Konvensional artinya ada yang tatap muka, artinya kita memberikan informasi ke masyarakat ya dalam bentuk brosur, dalam bentuk banner, dalam bentuk spanduk. Terus kalau untuk ke mahasiswa yang mau tamat kelas 12 SMA, itu kita langsung mengunjungi sekolah-sekolah. Itu biasanya kita lakukan kunjungan ke sekolah itu untuk solusi sekolah itu mulai dari bulan Oktober. Di bulan Oktober, November. Biasanya anak-anak kelas 12 itu di bulan Desember mereka ujian. Ya, jadi kita istirahat dulu, nanti balik lagi ke bulan Februari. Jadi di bulan Februari kita sudah hampir selesai untuk sosialisasi sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru dan luar Pekanbaru. Ya. Jadi Pekanbaru sama luar Pak ya? Banyak juga ya. Pekanbaru itu ada sekitar hampir 100 sekolah ya. Di luar Pekanbaru ya kayak di kabupaten-kabupaten ya. Itu juga ratusan ya, kita kunjungi, kita berikan informasi di sini tentang keberadaan kampus kita, program-program kita, dan juga kita memberikan informasi tentang beasiswa juga. Iya. Ya betul. Terus kalau untuk digital sekarang kan sudah musim digital ya Pak Parmin ya. Iya. Jadi kebetulan kampus kita ini kan punya media sosial, di antaranya ada kita punya situs ya, kampus website, kita, website kita stputrariau.it.com itu ya, .ac.id ya. Terus YouTube ya, YouTube ya termasuk ini Pak, podcast kita ini nanti kita upload di YouTube juga gitu ya. Terus kita ada punya IG ya, IG atau Instagram. Kita juga memberikan informasi-informasi tentang kampus SMA Putra ini ke masyarakat. Biasanya kalau IG itu kan lebih kepada masyarakat yang tingkat umurnya itu masih remaja ya, masih GZ Pak, GZ kan. Generasi Z gitu ya. GZ ya. Tapi juga Facebook ya juga ya. Ya. Kita juga media sosial Facebook. Ya kalau Facebook itu mungkin lebih kepada generasi yang umuran 30 ke atas ya. Ya, termasuk kita ini Pak. Termasuk kita ini ya. Iya. Facebook nanti, kalau kita ini masih mainnya. Ya, kalau nanti ketemu sama yang mak-maknya yang punya anak-anak yang mau bertamat, mungkin dia akan memberikan informasi. Iya. Jadi menurut Bapak memang promosi itu harus dua jenis tadi ya, ada konvensional dan ada juga digital. Dan itu memang harus tidak bisa ditinggalkan satu ya, harus dua-duanya harus kita tingkatkan ya, kolaborasi Pak ya. Ya, walaupun ada konvensional, digital juga tetap jalan gitu ya. Kita nggak bisa meninggalkan yang konvensional ya, tetap jalan juga gitu. Jalan juga. Mungkin porsinya kita bagi lah bagaimana kita gitu ya. Bagi. Karena sekarang ini semuanya sudah serba digital. Iya. Oke Pak. Jadi ini kan Bapak sudah promosi ya ke daerah-daerah ya, udah puluhan tahun lah pengalaman gitu kan. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan atau mungkin pernah mengalami hal-hal yang yang paling berkesan gitu Pak. Apa kira-kira Pak? Paling berkesan ya untuk mungkin terutama di luar kota lah. Di luar kota ya. Yang paling berkesan pertama kita bisa melihat wilayah lain ya. Yang mungkin belum pernah sebelumnya gitu. Belum pernah sebelumnya mungkin kan kita bisa ke pelosok-pelosok, bisa ketemu sama anak-anak SMA yang jauh dari pelosok ya. Terus ya kita banyak teman ya, kita berteman dengan guru-guru, kepala sekolah SMA ya kan, yang mungkin berkesannya dalam hal mungkin kayak pakai mobil gitu kan, pernah mogok atau itu pernah juga kayak gitu? Pernah ya. Jadi pernah kita
di suatu daerah itu di Sumbar ya. Iya. Di Sumbar. Gimana tuh Pak? Jadi kita sudah hampir sampai ya. Tidak jauh dari sekolah tersebut, rupanya mogok deh Pak. Mogok. Ban bocor atau apa gitu? Bukan ban bocor, ada filter olinya itu. Oh gitu. Ada yang rusak sehingga nggak bisa jalan. Iya. Habis itu kita cari kemana-mana, dia jauh dari kota ya. Jauh, artinya di pesawangan gitu. Iya. Akhirnya kita bisa bermalam di situ. Menginap di situ. Sepi itu Pak. Ya. Jadi besoknya baru suntas, baru selesai. Iya. Kan? Itu tuh. Oke, kemudian kita ini kan tadi udah dijelaskan ada promosi konvensional ya, salah satunya mungkin menggunakan brosur ya. Terus saya lihat brosur kita ini ada namanya program PKP Pak. Iya. Nah, sedangkan di sini kita adalah kampus STM Mahaputra Riau dan saya baca di brosur tuh ada di situ plus gitu ya, PKP plus. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa kira-kira itu Pak? Iya, inilah Pak Parmin ya. Jadi STM Mahaputra ini terdiri dari 4 program. Ya, program pilihan. Ada namanya jurusan S1 Ekonomi Manajemen, ada jurusan S1 Ekonomi Akuntansi, dan ada D3 Akuntansi dan PKP 1. Ya. Jadi PKP 1 ini maksudnya adalah singkatan dari program keahlian profesi. Jadi di sini kita lebih banyak belajar skill komputer. Loh, kenapa kita kasih itu, ya kan? Biasanya kalau di suatu perguruan tinggi itu 1 semester itu lebih kurang 21 sampai 24 SKS. Berarti kalau kita lihat dari jumlah mata kuliahnya 7, paling banyak 8 mata kuliah. Ya. Kita ya di STM Mahaputra ini punya 30 SKS, bahkan sampai kalau kita hitung dengan jumlah mata kuliah itu sampai 10 sampai 11 mata kuliah. Loh kok bisa banyak? Karena ada program PKP 1 tadi. Jadi program PKP 1 ini adalah lebih banyak ke skill komputer. Kenapa kita kasihkan skill komputer? Ya kan? Biasanya nanti mereka yang wisuda ya kan semuanya saja sama-sama jadi sarjana ekonomi ya, baik itu dari perguruan tinggi lain juga ya, sama-sama sarjana ekonomi, tentu nanti akan mencoba memasuki dunia kerja ya. Masuk dunia kerja untuk awal-awalnya tentu dia bekerja bukan langsung jadi manajer ya, dari bawah dulu Pak ya, pimpinan atau jadi supervisor ya, tentu dari bawah dulu ya. Nah biasanya mereka yang bekerja mulai dari bawah itu pasti bersinggungan dengan komputer, pasti bersinggungan dengan komputer. Contohnya surat menyurat, membuat laporan, ya kan, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan komputer. Nah, misalnya surat menyurat, ya, mereka akan memilih aplikasi Microsoft Word, ya, untuk membuat laporan-laporan dalam bentuk angka-angka atau keuangan. Itu biasanya di kantor-kantor itu menggunakan Microsoft Excel. Jadi mereka kita sudah berikan itu, ya, kita sudah berikan itu sehingga nanti kalau mereka disuruh, ya, membuat ini, membuat itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi komputer, mereka sudah bisa. Berbeda dengan tamatan dari perguruan tinggi lain, ya, mereka harus belajar lagi gitu. Di situ kemenangannya sarjana-sarjana ekonomi yang tamatan dari STM Mahaputra, itu kemenangannya. Karena kampus kita ini satu-satunya kolaborasi antara ekonomi dengan komputer, ya kan? Jadi nanti mereka disuruh membuat presentasi, mereka bisa. Mereka nanti disuruh membuat desain-desain, mereka bisa, ya kan? Karena program PKP 1 itu diberikan skill komputer, Microsoft Office, desain grafis, ya kan? Komputer akuntansi, ya kan? Terus ada namanya program SketchUp. Itu mereka kita berikan gitu. Ya, walaupun mereka jurusannya sebenarnya kan ekonomi, ya, akuntansi, manajemen, tapi bisa juga komputer gitu Pak ya. Mana tahu mereka nanti menjadi seorang entrepreneur gitu ya, menjadi seorang wirausaha atau membuka toko online. Atau dia punya e-commerce ya. Jadi mereka membuat desain-desain foto-foto produk yang mereka jual, mereka bisa. Karena mereka sudah punya dasar untuk mendesain
ya kan? Kayak Photoshop, Corel. Nah, mereka kita berikan skill komputer seperti itu. Apalagi kalau misalnya di kantor nih kan Pak, dia misalnya ini kan dapat kerja di bagian administrasi misalnya. Tahu-tahu di situ misalnya ada komputer misalnya yang rusak misalnya kan. Nggak bisa, mungkin perlu install gitu ya. Dia mungkin bisa install gitu ya. Padahal bukan orang teknisi. Bukan gitu. orang ekonomi, bukan kita ya. Jadi banyak ini Pak Parmin, mahasiswa kita ini banyak yang sebelum-sebelumnya banyak yang jadi guru komputer di sekolah-sekolah. Oh ini dari ini ya, dari Bapak waktu ke promosi ke daerah gitu ya? Ada ya. Ketemu dengan alumni Sistema Putra ini yang jadi guru komputer. Banyak juga yang kerja di TU-nya sekolah, tapi di bagian komputer. Terus ya ada juga yang menjadi programmer. Ada juga yang menjadi programmer. Padahal dia di 3 akuntansi. Iya, kayaknya nggak masuk akal, Pak. Masuk ya kan? Jadi ada alumni kita ini kebetulan dia membawa adiknya ke sini, dia bercerita. Namanya lupa saya namanya, Kaspol nggak salah namanya. Jadi Kaspol Anwar. Ya Kaspol Anwar ya. Jadi dia kerja di Pemkapnya Tanjung Pinang, Kepri ya. Pimpinannya atasnya bertanya, kamu ini orang komputer apa orang ekonomi? Ya kan? Saya orang ekonomi Pak. Tapi kok kamu bisa komputer, kok bisa menginstal, kok bisa jaringan gitu? Ya Pak, karena kami waktu kuliah diberikan mata kuliah ini, ya kan? Diberikan mata kuliah namanya kalau untuk jaringan itu pengantar teknologi informasi. Itu pengantar teknologi informasi itu lebih banyak kepada hardware, software dan instalasi hardware, software juga. Nanti ada lagi mata kuliah pengantar teknologi informasi 2, itu lebih kepada instalasi jaringan. Kaspol Anwar tuh Pak ya? Akhirnya dibawanya adanya ke sini. Di mana Pak? Pemkap Tanjung Pinang. Ya itu jadi sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan marketing yang Bapak lakukan di sini. Dan ini mudah-mudahan ya untuk semuanya bisa lebih baik ke depannya ya. Kemudian untuk digital marketing tadi Pak ya. Itu untuk zaman sekarang tuh memang harus Pak. Mau nggak mau kita harus ikut tren ya. Bagaimanapun kita ikut juga bermedia sosial. Nah ini mungkin untuk bagian lain Pak. Ini kan bagian marketing sudah habis nih. Mungkin ke bagian umum lagi ya Pak. Ini kan Bapak juga bagian umum. Nah ini mungkin ya Bapak bisa cerita nih. Sebenarnya bagaimana sih tugas pokok dari bagian umum tuh Pak di kampus STM Mahaputra Riau? Jadi bagian umum ini lebih kepada rumah tangganya kampus kita ya. Mulai dari hal-hal yang kebersihan ya kan. Dan itu sangat ini pokok ya Pak di kampus ya, nih ya. Penting sekali gitu ya. Penting sekali walaupun mereka mungkin di bagian umum, bagian clean service ya, tapi kalau mereka nggak ada juga berpengaruh sekali ya terhadap pelayanan kita kepada mahasiswa. Ya, salah satu ke marketing juga sebenarnya ya. Marketing dalam bentuk pelayanan di kampus gitu. Pelayanan di kampus ya kan. Contohnya misalnya AC-nya nggak hidup, ya kan, AC-nya panas, ya kan. Jadi nggak nyaman juga mahasiswa ya kalau jadi gitu kan. Itulah bagian-bagian umum yang menuntaskannya atau melayaninya ya. Misalnya penambahan ruangan, ya kan. Membuat kelengkapan untuk marketing. Jadi termasuk persiapan wisuda juga Pak ya. Persiapan wisuda, persiapan acara apapun, ya kan. Biasanya dihandle oleh bagian umum. Kemudian Pak ini kan ya tugas Bapak ini sangat banyak sekali ya. Tadi kemudian ada satu lagi tadi di mana? Bagian kemahasiswaan. Kemahasiswaan itu yang belum mungkin Bapak bisa ceritakan apa sih itu sebenarnya? Bagian kemahasiswaan ini adalah sesuatu yang sangat penting lagi di suatu perguruan tinggi, ya kan? Karena kemahasiswaan ini kan segala minat bakat mahasiswa ini harus kita salurkan. Di antaranya misalnya di minat olahraga misalnya ya. Jadi kita ada latihan-latihan
olahraga ya, misalnya seperti turnamen voli, turnamen futsal, turnamen badminton dan sebagainya. Itu biasanya mahasiswa kita ini ada latihan-latihannya. Latihan-latihannya entah biasanya sore ya, apakah di Sabtu atau malam ataupun hari Minggu ya. Dan setelah itu kita buat semacam open turnamen futsal, open turnamen badminton misalnya ya. Terus di bagian kemahasiswaan ini itu yang lebih banyak bergerak itu adalah organisasi kemahasiswaan. Kita punya organisasi kemahasiswaan namanya Himari. Himari ya. Ya, Himari. Oh, kebetulan Bapak juga baju Himari nih. Saya ini kan pembinanya Himari ya. Iya, bajunya ini adalah baju pembina Himari ya kan. Himari inilah himpunan mahasiswa Mahaputra Riau ya. Himpunan mahasiswa Mahaputra Riau. Jadi di Himari ini juga banyak bagian-bagiannya ya. Ada bagian keilmuan, bagian public speaking, bagian religinya, sosialnya, bagian olahraganya, macam-macam. Termasuk media data juga Pak. Ya, media data nih lagi kru-krunya di sini Pak, lagi bertugas sekarang nih. Krunya podcast ya. Ini adalah bagian daripada krunya podcast STM Mahaputra. Satu lagi nih Pak. Termasuk Bapak juga bagian dari kru dari ini Pak, studio podcast kita ya, podcast yaitu Bapak sebagai penasihat konten. Jadi banyak kali Bapak ya. Jadi kebetulan di sini juga saya menjadi penasihat daripada konten-konten yang dibuat di podcast STM Mahaputra. Jadi itulah ya. Jadi sebelum kita upload nih konten yang sudah kita buat, jadi setelah selesai dibuat kemudian diedit oleh Bang Alfi sebagai editor, nanti Bapak serahkan atau saya serahkan kepada Bapak Nusirwan. Iya. Dan banyak juga ini dikenal dengan Pak Boy ya. Boy. Jadi kalau orang tanya Pak Boy ya ini bapaknya, sama dengan Pak Nusirwan, sama itu Pak ya. Tapi orang lebih kenal dengan Pak Boy ya. Pak Boy ya. Kalau ditanya Pak Nusirwan mana yang mana nih? Iya. Jadi mungkin orang lebih familiar dengan Pak Boy ya. Pak Boy boleh. Jadi banyak sekali ya pengalaman bagi kemahasiswaan ya yang ikut-ikut organisasi. Ya, banyak sekali pengalaman. Jadi rugi rasanya mahasiswa di STM Mahaputra ini apabila dia tidak ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Salah satunya lah menjadi anggota Himari ya. Contohnya kru-kru daripada media data ini ya. Jadi mereka secara tidak langsung punya pengalaman. Ya termasuk kalau misalnya mahasiswa mau mengisi podcast Pak, itu juga mereka mungkin ingin mengembangkan bakat mereka. Itu bisa, silakan. Jadi buat kamu mahasiswa ya yang ingin mengembangkan bakat ya, ingin ya nyoba-nyoba public speaking ya, ya mungkin belajar ngomong gitu kan. Ya mungkin kalau awal-awal tuh susah juga ngomong ya Pak, tapi lama-lama belajar itu bisa nanti. Jadi jangan takut, jangan ragu, karena nanti akan dibimbing Pak ya, dilatih, dibimbing ya, dan bisa nanti berulang-ulang gitu. Kalau misalnya podcastnya nggak bagus sekarang, nanti diulang lagi sampai bagus. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk bergabung di podcast Mahaputra. Kemudian Pak, ini mungkin kita sudah mau ya di penghujung waktu gitu. Jadi mungkin Bapak bisa ngasih motivasi nih Pak. Ini ada banyak motivasi yang mungkin Bapak sampaikan. Pertama mengenai bagian umum ya. Jadi Bapak sebagai manajer bagian umum mungkin bisa memberikan motivasi kepada ya orang-orang yang bekerja di bagian umum itu bagaimana sebaiknya. Bagaimana supaya menjadi orang yang profesional khususnya di bagian umum tadi. Silakan Pak. Untuk bagian umum ya, carilah pekerjaan ya. Jangan menunggu pekerjaan karena di bagian umum pekerjaannya banyak sekali ya. Jadikanlah ini rumah kita ya, peliharalah rumah kita ya. Jangan mencari pekerjaan itu sesuai dengan keinginan ya. Jadi kalau bagian umum itu harus bekerja ikhlas, harus bekerja jujur ya. Insya Allah itu akan menjadi berkah nantinya ya. Dan mungkin bisa ditambahkan harus kreatif juga. Harus kreatif juga. Harus kreatif. Jadi bagaimana mengerjakan pekerjaan itu supaya cepat, gimana caranya? Itu kan termasuk kreatif juga itu. Harus kreatif memang. Memang ada di antara
kru daripada umum ini dia kreatif, Pak. Memang dia kreatif, ya kan? Jadi kita nggak kepikir sama dia kepikir gitu. Bahkan gini Pak, dia banyak keahlian yang dia punya gitu ya. Jadi yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa gitu. Karena dia pengalamannya sudah lama juga, Pak. Ya. Jangan jangan takut dengan gagal. Jangan takut dengan gagal. Oke, itu yang pertama mengenai motivasi untuk yang bagian umum ya. Nah, kemudian yang kedua motivasi untuk menjadi seorang marketing nih Pak. Ini kan Bapak ada pengalaman nih, jadi marketing di dalam dan di luar kota. Nah, bagaimana supaya menjadi seorang marketing profesional? Nah, gitu. Ya. Silakan Pak. Oke. Marketing ini adalah pekerjaan yang banyak ditakuti orang, Pak Barmin. Ya kan? Banyak orang yang takut dengan marketing ini. Padahal marketing ini adalah ujung tombak daripada suatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Ya. Jadi marketing ini harus kreatif juga, harus tidak boleh malu, ya kan? Harus bermuka tembok juga, harus tangguh, karena banyak ini Pak tantangan ya. Iya, harus berani mati istilahnya. Itu orang marketing ya. Jadi marketingnya harus selalu mencoba, selalu mencoba dan mencoba. Jadi jangan takut dengan kegagalan, ya. Harus berani menerobos, ya. Tutup telinga kiri kanan. Jadi jalan terus. Maju tak gentar. Itu marketing. Oke. Ya, kemudian satu lagi nih motivasi untuk ini Pak. Para lulusan SLTA. Nah, bagaimana dia memilih kampus yang tepat bagi mereka biar nggak salah pilih gitu Pak. Iya. Jadi kepada para siswa yang lagi duduk di kelas 12 sekarang ini, carilah kampus yang nantinya bisa menjadikan kita seorang berwirausaha, ya kan? Carilah kampus yang nanti bisa mempunyai skill yang banyak. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan kawan, ya kan? Carilah kampus setelah tamat dari kampus tersebut bisa bekerja kemana saja, ya. Salah satunya di jurusan ekonomi. Jadi jurusan ekonomi ini bisa bekerja kemana saja. Ya. Berbeda dengan jurusan lain. Jadi ruang lingkupnya ekonomi ini luas Pak ya. Makanya ekonomi ini di mana-mana selalu favorit. Kenapa? Karena ruang lingkupnya luas. Dia bisa bekerja kemana saja. Salah satu contohnya pilihan kampus adalah ST Mahaputra, kolaborasi antara ekonomi dengan skill komputer. PKP tadi itu Pak PKP ya. tadi. Iya. Oke, ya mungkin nih sudah sampai akhir nih Pak. Jadi terima kasih Bapak sudah berkunjung di ruang podcast Mahaputra. Iya. Mungkin nanti kalau saya undang lagi bersedia Pak ya. Insya Allah. Cari waktu lagi Pak, karena waktunya juga agak susah nih. Cari waktu. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton ya podcast kami bersama Bapak Nusriwan Eskom MM. Semoga bermanfaat dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.